Bab 481 Musuh yang kuat muncul. Mendengar ini, Simu menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Kenapa, saudara Si, kau tidak percaya pada kami berdua? Malai mendengus. Haha, bukan begitu. Hanya saja, pernahkah kalian berdua berpikir bahwa cairan suci sekecil itu telah menarik begitu banyak keluarga besar di seluruh bidang bintang untuk memperebutkannya, dan peluang untuk mendapatkannya sangat rendah. Bahkan jika kalian cukup beruntung untuk berhasil, berapa harga yang akan kalian bayar? Simu tersenyum tipis dan bertanya balik. Saudara Si, jangan khawatir tentang ini. Sebenarnya, tubuh Raja Roh Pohon penuh dengan harta karun. Meskipun hal-hal lain mungkin tidak seberharga cairan suci hati pohon, hal-hal lain itu cukup untuk membuat orang tergoda. Di masa lalu, mereka yang mengalahkan inkarnasinya bisa mendapatkan banyak manfaat lain selain inti iblis surgawi. Terlebih lagi, kali ini tubuh aslinya yang muncul. Ma Long terkekeh. Wajah Simu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia merenung sejenak tanpa berkata sepatah kata pun. Saudara Si, seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Belum terlambat untuk pergi sekarang. Jika kau menunda lebih lama lagi, kau mungkin kehilangan kesempatan untuk berbagi harta. Malai, melihat Simu tampak agak tergoda, juga mendesaknya dengan sekilas tatapannya sendiri. Karena kalian berdua sudah bicara begitu mendalam, aku, Si, akan pergi dan mencoba peruntunganku. Tapi dalam perjalanan, tolong ceritakan lebih banyak tentang Raja Roh Pohon. Simu akhirnya mengangguk. Haha, itu sama sekali bukan masalah. Malong dan yang lainnya sangat gembira dan langsung setuju. Setengah jam kemudian, 3 sosok muncul di tanah, bercakap-cakap sambil melesat. Aku tidak menyangka Raja Roh Pohon memiliki kekuatan magis seperti itu. Seru Simu sambil menghela napas lega. Meskipun Raja Roh Pohon memiliki banyak harta, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Aku akan merepotkanmu, saudara Si, dengan perawatanmu mulai sekarang. Malong membungkuk kepada Simu. Ngomong-ngomong, saudara Si, mengapa burung beo peliharaanmu tidak ada dimanapun? Malai tiba-tiba bertanya sebelum Simu sempat berbicara. Oh, rekan Taois, kenapa kau begitu peduli dengan hewan peliharaan rohku? Itu hanya burung biasa, kata Simu sambil melirik Malai. Haha, burung itu cukup cerdas, aku sangat menyukainya. Sebenarnya, aku pernah punya hewan peliharaan roh yang mirip, tapi sayangnya, ia mati saat mencoba menyelamatkanku beberapa tahun yang lalu. Jadi, ketika aku melihat burungmu, aku merasakan ketertarikan yang kuat. Aku jadi penasaran, kata Malai dengan ekspresi melankolis. Sepertinya saudara mau orang yang sentimental. Tapi aku, sepertimu, juga sama. Hewan peliharaan rohku sudah bersamaku selama bertahun-tahun dan aku tidak akan pernah menjualnya. Simu menyela Malai. Ini, apa tidak ada ruang untuk negosiasi? Tanya Malai. Tidak, jangan bicarakan hewan peliharaan roh itu lagi. Aku sama sekali tidak akan menjualnya. Nah, sekarang setelah kita cukup beristirahat, mari kita cari tahu bagaimana caranya mencapai kedalaman alam rahasia dan menemukan Raja Roh Pohon. Simu melambaikan tangannya dan mengatakan ini. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Malong, yang berdiri di sampingnya. Rekan Taois Si, mohon tunggu sebentar, kata Malong.
Dengan jentikan tangannya, cahaya merah bersinar, dan di telapak tangannya tiba-tiba muncul seekor ikan perunggu kecil, panjangnya sekitar 5 cm dan berpola ular. "Apa ini?" tanya Simu bingung. "Ini ikan perunggu berpola kaca. Salah satu leluhurku membawa sepotong biji dari pusat alam rahasia ini. Biji ini ada hubungannya dengan pusat alam rahasia, dan bisa membantu kita agar tidak tersesat," jelas Malong. Saat Malong berbicara, sebuah mantra yang dalam dan samar terpancar dari bibirnya. Tiba-tiba, lapisan cahaya spiritual bersinar dari permukaan ikan perunggu itu, dan ikan itu melayang ke atas, berputar beberapa sentimeter di atas telapak tangannya. Sesaat kemudian, mata ikan itu tiba-tiba menyala dengan 2 titik cahaya merah, lalu berhenti berputar, kepalanya menunjuk dengan mantap ke satu arah. Mereka bertiga saling berpandangan, lalu berhenti berbicara, dan menuju ke arah yang ditunjukkan oleh ikan perunggu itu. Sepanjang perjalanan, sesekali terlihat mayat-mayat orang dari berbagai suku. Terlepas dari ukurannya, mayat-mayat itu semuanya tampak menyusut dan pucat, wajah mereka terdistorsi dan mengerikan, kematian mereka mengerikan. Jelas, mereka telah binasa akibat serangan akar-akar aneh itu, yang membangkitkan kewaspadaan ketiga pria itu. Untungnya, mereka tidak diganggu oleh akar-akar itu lagi. Mereka sangat senang ketika menemukan perangkat penyimpanan dan token Qingshan yang ditemukan di mayat-mayat di sepanjang jalan. Simu dan 2 orang lainnya tanpa basa-basi mengumpulkan cincin penyimpanan dan token Qingshan dari mayat-mayat itu, membagi batu roh, materi spiritual, dan inti iblis di dalam token. 3 hari kemudian, poin Simu telah mencapai hampir 300.000. Setelah periode peningkatan yang pesat, peringkatnya kini berada di sekitar peringkat 180, jauh dari peringkat 108 teratas. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan satu-satunya 3 orang yang cukup beruntung menemukan token Qingshan yang terbuang selama periode ini. Lebih jauh lagi, pada titik ini, hanya sekitar 2.300 peserta yang tersisa di seluruh alam rahasia. Hari lain berlalu. Di hadapan mereka bertiga terbentang hutan purba yang suram. Pohon-pohon raksasanya menjulang setinggi 100 kaki, batangnya tertutup lumut hijau tua, membuatnya tampak lembab, hampir lembab. 500 mil lagi, kita hampir sampai, kata Malong, mengepalkan tangannya, menyarungkan ikan perunggu, dan menunjuk ke depan. Simu menatap ke arah yang ditunjuk Malong, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah lautan pepohonan hijau tua, tanpa tanda-tanda keberadaan Raja Roh Pohon. Boom! Tiba-tiba, raungan dahsyat meletus dari depan, seperti guntur, mengguncang pepohonan raksasa di sekitar mereka. Wajah Simu memucat, dan ia segera bergegas maju. Malong dan saudara laki-lakinya saling berpandangan dan segera menyusul. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 100 mil, Simu tiba-tiba melihat lahan terbuka di depan matanya. Menyebutnya sebagai ruang terbuka tidaklah sepenuhnya tepat. Puluhan pohon tua yang tumbang berserakan di tanah lapang, dahan dan daunnya berserakan di tanah, menciptakan pemandangan yang sunyi. Di atas tunggul pohon hijau tua, sesosok tubuh menjulang berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghalangi jalan ke depan. Sosok itu, mengenakan jubah cian dan berikat pinggang, membelakangi Simu dan yang lainnya. Sepasang sayap cian terselip alami di belakang mereka, kepala mereka sedikit terangkat ke atas, tatapan mereka tertuju ke langit, seolah tak menyadari kedatangan Simu dan yang lainnya.
Meskipun mata Simu dipenuhi rasa waspada saat melihat sosok ini, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik ke atas. Boom! Suara keras lainnya bergema, mengguncang pepohonan di hutan sekali lagi. Di udara, awan kabut hijau yang luas bertabrakan hebat dengan bola api raksasa lainnya, sebelum langsung menghilang. Kabut hijau itu tampak tidak padat maupun nyata, cahaya hijau di dalamnya mengembun sementara cahaya luar meredup. Setelah bertabrakan dengan bola api, kepulan asap putih mengepul dari permukaannya. Di atas bola api raksasa itu, api merah menyala berkobar dengan dahsyat. Sesekali, bola-bola api yang lebih kecil, yang diselimuti kabut hijau, terpisah dari bola api dan jatuh ke tanah. Salah satu bola api ini mendarat tak jauh di depan Simu, langsung membakar kawah besar di tanah. Simu melihat sekeliling dan melihat bahwa api di kawah tersebut belum padam, tetapi kawahnya terus menyusut. Menyaksikan pemandangan ini, Simu merasakan hawa dingin di hatinya, dan di saat yang sama, ia merasakan aura samar yang familiar di dalam bola api raksasa itu. Boom! Tinggi di langit, bola api raksasa itu tiba-tiba meletus. Dari pusatnya, ratusan bola api merah seukuran kepalan tangan memancar, melesat ke arah kabut hijau bagaikan hujan bintang jatuh. Pusat kabut hijau itu juga bersinar terang, dan untaian kabut hijau seketika memadat, membentuk bulan sabit zamrud yang bertemu dengan hujan bintang dan api. Bang! 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 Serangkaian ledakan dahsyat menggema, dan hamparan kabut hijau yang luas membubung dari langit. Puluhan bola api berhamburan dari udara, menghancurkan pepohonan di tanah. Kabut hijau itu kemudian jatuh dari langit, mendarat di pepohonan raksasa itu. Tiba-tiba, seolah terkuras habis, pepohonan hijau tua itu berubah menjadi kuning layu, lalu putih keabu-abuan, seolah dilalap api yang dahsyat, menjadikannya abu. Pemandangan ini membuat Simu dan ketiga orang lainnya memucat, dan mereka semua mundur beberapa langkah. Saat itu, sosok tinggi yang membelakangi Simu dan yang lainnya tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah muda yang mengingatkan pada elang. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, rongga matanya cekung, dan hidungnya yang mancung, melengkung, dan bengkok sangat mencolok. Pemuda berhidung bengkok itu melirik Simu dan yang lainnya, lalu senyum tipis tersungging di bibirnya. Sosoknya kabur sesaat, lalu secara ajaib menghilang dari posisi semula. Ekspresi Simu tiba-tiba berubah, cahaya keemasan berkilat di matanya. Alih-alih mundur, ia melangkah maju, menghunus pisau hitam meteorit di belakangnya, dan mengayunkannya ke depan. Dengan suara, swish, cahaya hitam memancar dari pedang panjang itu, seketika berubah menjadi 13 bayangan hitam samar di udara di hadapannya, menyelimuti ruang di depannya. Dengan suara, whoosh, yang lembut, sosok hidung elang yang menghilang tiba-tiba muncul kembali di tengah bayangan bilah pedang Simu yang tak terhitung jumlahnya. Di antara jari telunjuk dan jari tengah kanannya, ia menggenggam bilah pedang pendek berwarna hijau zamrud berbentuk seperti daun willow. Gerakannya sehalus dan secepat bulu willow, meliuk dengan mudah di antara 13 bayangan bilah pedang, yang tak satu pun mampu menyentuhnya. Ia menghindari bilah-bilah pedang itu, dengan mudah menghindari serangan secepat kilat Simu. Kemudian, dengan pandangan kabur lainnya, ia dengan menakutkan kembali ke posisi sebelumnya dan tersenyum pada Simu. Karena semuanya terjadi dalam sekejap mata, pemuda berhidung elang itu tampak seolah-olah tidak bergerak sama sekali, kecuali pandangan kabur sesaat,
seolah-olah ia hanya berbalik. Simu tahu, tentu saja, bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah ilusi, melainkan peristiwa nyata. Sejak awal, ia telah merasakan bahaya dengan tajam. Haha, karena kau bisa melihat gerakanku yang tanpa bayangan, kau hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ini, kata pemuda berhidung elang itu, menatap Simu dengan anggukan puas dan tawa kecil. Simu tidak menjawab, melainkan menggenggam erat pisau hitam meteorit di tangan kanannya, dan mengepalkan tangan kirinya di balik lengan baju, menatap lawan bicaranya tanpa mengalihkan pandangan. Kalian berdua, kau bahkan tidak bisa menerima pukulan dariku, jadi kembalilah ke tempat asalmu. Meskipun Raja Roh Pohon penuh dengan harta, dia tidak akan menoleransi sekelompok sampah yang mencoba menangkapnya. Pemuda berhidung elang itu sama sekali tidak peduli dengan tatapan Simu. Ia mengalihkan pandangannya dari Simu ke kakak beradik di belakangnya, dan berkata tanpa rasa jijik. Simu mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan segera berbalik menatap Malai dan Malong, kakak beradik itu, dan kelopak matanya berkedut liar. Malai memegang bahu kirinya, menatap pemuda berhidung elang itu dengan panik, sementara Malong memegang lengan kanannya, wajahnya pucat pasi. Keduanya berlumuran darah di balik pakaian mereka, dan jelas terlihat mereka terluka. Meskipun Simu, dengan batu bintangnya yang relatif banyak, telah menjelajahi wilayah bintang selama beberapa tahun dan bisa dibilang berpengetahuan luas, ia tetap merasa ngeri. Pemuda berhidung elang itu, bahkan saat menyerangnya, masih memiliki energi untuk menghunus pedang pendeknya dan melukai Malai maupun Malong. Kelincahan dan kecepatannya sungguh tak tertandingi. Jika bukan karena mata tajamnya, yang membuatnya nyaris tak melihat gerakan pria itu dan memblokirnya terlebih dahulu, ia pasti sudah terkena pukulan itu. Bab 482, Perang Mata. Gerakan tubuh tanpa bayangan. Apakah kau King Changtian dari bintang bulan hitam? Tubuh Malong bergetar mendengar kata-kata, gerakan tubuh tanpa bayangan, dan ia berseru. Kau King Changtian. Malai juga terkejut mendengar kata-kata itu, wajahnya memucat. Karena kau tahu siapa aku, kenapa kau tidak pergi dari sini? Apa kau benar-benar ingin aku mencabik-cabik kalian berdua? Mata King Changtian berkilat dingin di rongga matanya yang cekung saat ia berbicara tanpa basa-basi. Malai dan Malong bertukar pandang, masing-masing melihat secercah ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Meskipun mereka enggan, mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Untungnya, King Changtian tampaknya meremehkan Ordo Qingshan yang mereka bawa dan tidak memaksa mereka untuk menghancurkan Liontin Giok dan meninggalkan alam rahasia. Ia hanya menyuruh mereka meninggalkan area pusat. Keduanya tidak berani berlama-lama lagi dan pergi tanpa sepatah kata pun. Ekspresi Simu tetap tidak berubah saat melihat ini, tetapi ketakutannya terhadap pemuda berhidung elang itu semakin kuat. Ia sedikit memahami kekuatan saudara-saudara Malong. Fakta bahwa pemuda berhidung elang bernama King Changtian tak mampu melawan sedikit pun dan memaksa mereka mundur tanpa perlawanan menunjukkan betapa hebatnya ia. Setelah saudara-saudara Malai pergi, pertempuran antara dua bola cahaya di langit memasuki fase sengit. Cahaya berkelap-kelip di dalam kabut hijau, dan dua aliran kabut tebal di tengahnya melebar keluar, berubah menjadi dua sayap hijau raksasa yang mengepak liar di udara. Setiap kali mengepak, kabut hijau mengepul keluar. Saat sayap-sayap itu mengepak semakin cepat,
kabut hijau di tengahnya mengembun, menjadi semakin pekat, dengan kerlipan cahaya yang tampak memancar darinya, membuatnya tampak seperti burung zamrud raksasa. Sementara itu, bola api merah itu tiba-tiba membesar 2 kali lipat. Api di tengahnya tak lagi merah tua, melainkan berkilauan dengan cahaya keemasan redup, berputar cepat seperti pusaran. Cahaya keemasan semakin kuat, pusaran itu berputar semakin cepat, pusatnya, bagaikan mata badai, berubah menjadi putih menyala, dipenuhi energi dahsyat. Wosh! Sayap-sayap hijau raksasa di kedua sisi kabut hijau mengepak dengan keras, mengirimkan awan kabut hijau yang luas mengepul ke belakang. Seperti seekor angsa, kabut hijau itu sendiri menghantam bola api. Bersamaan dengan itu, bola api raksasa itu, bagaikan pusaran api, mengumpulkan kekuatannya hingga puncaknya, berputar cepat saat menghantam kabut hijau. Boom! Suara tiba-tiba yang menggetarkan bumi meletus di udara, dan sebuah bola cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak. Kabut hijau tebal dan api keemasan menyatu sesaat sebelum meledak, masing-masing menyebar ke samping. Di belahan kiri langit, kabut hijau berputar-putar, mengalir turun seperti gelombang hijau yang bergelombang menuju tanah. Di belahan kanan, langit, kobaran api berkobar, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya menghantam tanah seperti meteor yang jatuh. Simu menyaksikan hujan api turun dari langit, mengetuk-ngetukkan jari kakinya dan dengan lincah terbang mundur 100 langkah sebelum berhenti, menghindari area tempat hujan api itu jatuh. Boom! Ratusan pohon menjulang di hadapannya tumbang, hancur berkeping-keping, permukaannya berkobar-kobar. Dalam sekejap mata, area itu berubah menjadi lautan api yang berkobar. King Changfeng, yang berdiri di tengah lapangan, menghilang dari tempatnya dan secara misterius muncul kembali di bawah pohon raksasa tak jauh dari Simu, tatapannya tertuju tajam ke sisi lain lautan api. Dari sana, kabut hijau berdiameter puluhan kaki turun dari langit, dengan cepat menyelimuti ratusan pohon raksasa di dekatnya. Puff, puff, puff. Simu mendengar serangkaian es. Suara aneh, lalu ia melihat ke seberang lautan api, seolah-olah batang pohon mereka telah dicabut. Pohon-pohon layu dan tumbang, berubah menjadi lumpur dan jatuh ke tanah, mencair menjadi genangan getah hijau pekat. Getah hijau pekat itu mengalir lembut di tanah sejenak, lalu mulai meresap dengan cepat ke dalam tanah, segera menyatu dengannya. Aroma yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi udara. Tanah hijau tua itu tampak hidup, meliuk-liuk lembut ke atas dan ke bawah. Tatapan Simu terkagum-kagum. Tanah itu telah berubah menjadi rawa hijau tua, diselimuti kabut hijau samar. Gelembung-gelembung udara sesekali muncul dan pecah. Dengan terbentuknya lautan api dan rawa, pertempuran di udara akhirnya berhenti. Kabut hijau yang mengamuk dan kobaran api yang berkobar perlahan menghilang, dan Simu melihat 2 sosok muncul di atas lautan api dan rawa. Simu mengenali sosok yang melayang di atas lautan api, itu adalah Cini Zi yang botak dan berkulit kemerahan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Sosok yang berdiri di atas rawa itu, bagaimanapun, cukup asing. Ia terbalut jubah hijau longgar, bahkan wajahnya terbalut kain hijau, ekspresinya tak terlihat. Hanya matanya yang berkilauan dengan cahaya menawan yang bersinar. Ekspresi Cinizi agak muram saat ini, dan ia menatap tajam ke arah pria berjubah hijau itu. Cinizi, meskipun kau jenius tak tertandingi dari bintang sumber api, dan kemampuan apimu agak mampu menahan kemampuan racunku, aku,
Lu Jing, juga murid langsung dari salah satu dari 3 keluarga besar bintang racun langit. Bahkan jika kau dan aku bertarung di sini selama 3 hari 3 malam, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Pria berjubah hijau itu menjawab dengan tenang, seolah tak menyadari keburukan Cinizi. Cinizi mendengus dingin, tetapi tidak membantah kata-katanya, jelas menyetujui pernyataan ini dari lubuk hatinya. Apakah kau ingin memanfaatkan orang lain dan menyerahkan cairan hati pohon suci kepada saudara-saudara Wu? Melihat tidak ada jawaban yang jelas, pria berjubah hijau itu mengerutkan kening dan melanjutkan. Ya, meskipun aku sangat tidak menyukai kalian di bintang racun langit, saudara-saudara klan Wu di bintang burung bumi adalah musuh yang lebih tangguh bagi bintang sumber api. Kita tunda dulu dan selesaikan masalah ini nanti. King Changtian, ada apa dengan manusia di bawah sana? Kenapa kau tidak mengusir mereka seperti kelompok sebelumnya? Cinizi akhirnya setuju untuk berhenti dengan ekspresi dingin, tetapi setelah melirik ke bawah lagi, ekspresinya kembali muram. Hehe, kalau saja mudah mengusir mereka, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Jangan remehkan saudara ini hanya karena dia manusia, mungkin kekuatannya sama besarnya dengan kita. King Changtian terkekeh menanggapi, oh, apa dia benar-benar sekuat itu? Mendengar ini, Lu Jing, sebelum menunggu reaksi Cinizi, mengamati Simu dengan rasa ingin tahu. Kemudian, matanya menyipit, kilatan hijau sekilas muncul. Simu merasakan tatapan pria itu dan secara naluriah memiringkan kepalanya untuk membalas tatapannya. Boom! Ekspresi Simu tiba-tiba berubah saat ia bertatapan dengan sosok berjubah hijau yang mengaku bernama Lu Jing. Ia merasakan ledakan tiba-tiba di benaknya, bagaikan guntur, mengguncang lautan kesadarannya. Matanya melebar, bahkan pangkal lidahnya terasa mati rasa. Pandangannya tiba-tiba tampak jernih. Pohon raksasa, lautan api, rawa, dan sosok berjubah hijau itu lenyap, hanya menyisakan warna hijau tua yang pekat. King Changtian berdiri tak jauh dari Simu, matanya yang cekung sedikit menyipit, menatap profil Simu dengan saksama. Tatapan Cinizi menyapu sosok berjubah hijau itu, rasa jijik dan hina yang tak terelakkan terpancar di matanya. Namun, ketika ia mengalihkan pandangannya ke Simu, secercah rasa iba muncul. Dalam pandangannya, manusia biasa bukanlah tandingan Lu Jing. Pada saat itu, kabut hijau tebal gepul di sekitar lautan kesadaran Simu, dan gelombang besar bergulung di dalamnya. Di tengah gelombang besar ini, sesosok emas kecil melayang seperti perahu tunggal, bergoyang mengikuti ombak. Kabut hijau yang berputar-putar itu mendekat, mencoba menyusup ke lautan kesadarannya. Pada saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari sosok itu. Seperti gelombang melingkar, cahaya keemasan itu meluas dari dirinya sendiri, memancar keluar, seketika menghalangi kabut hijau tebal dari lautan kesadarannya. Tiba-tiba, tepi keemasan di sekitar pupil Simu memancarkan cahaya cemerlang, memancar dari matanya berlapis-lapis, membentuk penghalang tipis yang mengeras di sekeliling pupilnya. Hanya beberapa inci di depan pupil Simu, kabut hijau tipis tiba-tiba muncul. Kabut itu tiba-tiba berubah menjadi beberapa helai yang nyaris tak terlihat, memanjang ke arah pupil Simu, tetapi terhalang oleh cahaya keemasan yang pekat. Seperti tentakel kecil, helai-helai itu melilit dan berputar, mencoba menembus cahaya keemasan dan mencapai pupil Simu. Namun,
Cahaya keemasan itu, meskipun tampak tipis, sangat tangguh. Sekeras apapun tentakel kecil itu mendorong, mereka tak mampu menembusnya. Sesaat kemudian, helai-helai itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi kabut yang lebih halus dan tak berwarna, meresap ke dalam cahaya keemasan. Pergi. Pada saat ini, pikiran Simu kembali jernih. Ia meraung, dan cahaya keemasan di matanya tiba-tiba menguat, memancar keluar seperti zat, langsung menuju kabut. Hiss! Sebuah suara samar, hampir hanya terdengar oleh Simu, bergema. Kabut di depan matanya tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan, lenyap dalam sekejap mata seolah menguap diterpa terik matahari. Lautan hijau di depan mata Simu surut, dan pemandangan aslinya muncul kembali. Namun, cahaya keemasan di matanya tidak menghilang, melainkan naik ke atas, melesat ke arah sosok berjubah hijau. Ah! Sosok berjubah hijau itu tiba-tiba berteriak di udara, tubuhnya terhuyung-huyung hebat. Matanya, yang dulunya sangat terang, tiba-tiba meredup. Dari sudut matanya, dua garis hitam darah, seperti ular, mengalir di pipinya, merembes ke kain hijau yang menutupi wajahnya. Brengsek, bocah manusia ini punya murid spiritual, dan dia benar-benar mematahkan teknik peracunan mataku. Teriak Lu Jing kaget dan marah, sambil menutupi wajahnya. Bab 483, Akar Bertransformasi. Ketika Cinizi melihat pemandangan ini, sudut matanya sedikit berkedut, dan tatapannya jatuh pada Simu. Ia tak bisa menahan diri untuk menatapnya lagi dengan saksama. Hah, sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Seru Cinizi dengan sedikit bingung. Di padang rumput yang hilang, jawab Simu ringan. Kupikir begitu. Sepertinya aku terlalu picik saat itu dan benar-benar meremehkanmu. Cinizi tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata dengan tiba-tiba. King Changtian menyaksikan semua ini dengan jenaka dari awal hingga akhir, dengan raut wajah yang penuh kemenangan. Ia dan Cinizi melihat akhir dari Lu Jing, dan jelas-jelas menyerah untuk mencoba melawan Simu lagi. Lu Jing menutupi matanya dengan tangannya, dan telapak tangannya memancarkan cahaya hijau. Setelah beberapa saat, ia menurunkannya, dan matanya akhirnya kembali normal. Dalam amarahnya, cahaya hijau samar muncul di tubuhnya, dan sepertinya ia akan menyerang lagi. Alis Simu terangkat mendengar ini, dan cahaya merah memancar dari tubuhnya. Bersamaan dengan itu, ia dengan lembut mengaktifkan kekuatan totem di dalam dirinya, memancarkan sedikit aura ganas naga emas, momentumnya semakin intensif. Ekspresi Lu Jing berubah, dan tatapannya ke arah Simu menjadi semakin serius. Tepat ketika Simu dan pria itu hampir bertarung, sebuah bayangan hijau melintas di antara mereka, dan King Changtian melangkah di antara mereka. Tunggu, King Changtian, apakah kau juga ingin menguji kemampuan racunku? Tanya Lu Jing dengan geram. Jika kau tertarik, saudara Lu, aku akan dengan senang hati menemanimu nanti. Tapi sekarang setelah Raja Roh Pohon muncul, jika kita menunda lebih lama lagi, cairan suci hati pohon akan benar-benar jatuh ke tangan orang lain, kata King Changtian, senyumnya lenyap sepenuhnya. Lu Jing mengerutkan kening, terdiam, dan cahaya hijau di sekelilingnya perlahan memudar. Simu mendesah mendengar ini, dan auranya juga mereda secara signifikan. Semuanya, karena kita berempat sudah bertemu di sini, bagaimana kalau kita bergabung untuk sementara? Pasti banyak yang menginginkan cairan suci hati pohon di alam rahasia ini.
Selain Wu bersaudara, mungkin ada beberapa master yang tidak kita ketahui. Kita berempat harus saling mengalahkan terlebih dahulu, lalu bekerja sama untuk membunuh Raja Roh Pohon. Ini lebih baik daripada pertempuran sengit di sini, yang akan mengakibatkan kedua belah pihak terluka. Bagaimana pendapat kalian semua? King Changtian berkata perlahan, sambil melihat sekeliling. Ekspresi Cinizi sedikit berubah setelah mendengar ini. Simu juga tampak berpikir. Lalu apa yang terjadi setelah Raja Roh Pohon terbunuh? Bagaimana cairan suci hati pohon dan harta karun lainnya yang ada padanya akan dibagi? Tanya Lu Jing. Setelah musuh eksternal disingkirkan, wajar bagi kita untuk memperebutkannya berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Apa yang perlu dikatakan lagi? King Changtian berkata dengan tenang sambil tertawa. Lu Jing dan Cinizi saling berpandangan. Meskipun keduanya tergoda, mereka tampak ragu-ragu dan bimbang. Saudara King, saran yang bagus. Aku setuju, kata Simu tiba-tiba. Bagus, rekan Taois si benar-benar lugas. Seru King Changtian gembira. Melihat persetujuan Simu, Lu Jing dan Cinizi akhirnya mengangguk setuju. Haha, bagus sekali. Dengan kita berempat bekerja sama, menyapu dunia rahasia ini seharusnya bukan masalah. King Changtian tertawa terbahak-bahak. Aku hanya berharap beberapa orang tidak menghalangi kita, kata Lu Jing dingin, melirik Simu. Simu melirik Lu Jing, matanya bergerak-gerak, tetapi dia tidak membalas. Cinizi tetap diam. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, menuju ke pusat dunia rahasia. Haha, sepertinya saudara Ci mulai sedikit cemas. Ayo pergi. King Changtian terkekeh, tubuhnya terangkat oleh bola cahaya merah tua, melesat ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Simu dan Lu Jing bertukar pandang, bersamaan mengaktifkan sinar pelarian mereka untuk mengikuti. Mereka berempat tak berusaha menyembunyikan kekuatan mereka. 4 sinar cahaya melesat serentak menuju pusat alam rahasia, aura mengerikan mereka membuat para monster di depan lari terbirit-birit. Para peserta uji coba lain yang mereka temui sebagian besar tangguh, terkadang berkelompok 2 atau 3 orang, tetapi mereka bukanlah tandingan keempatnya. 1 orang saja dapat dengan mudah menghancurkan siapapun yang mereka temui. Sepertinya mereka telah mencapai semacam kesepakatan diam-diam, jika 1 orang menyerang lebih dulu, yang lain tidak akan ikut campur. Ordo Qingshan lawan secara alami menjadi milik yang pertama menyerang, tidak dibagi rata seperti sebelumnya. Sementara itu, poin Ordo Qingshan Simu akhirnya mencapai 108 teratas. Tak lama kemudian, mereka berempat maju dengan kekuatan tak terbendung, mendekati pusat alam rahasia. Pada saat itu, mata Simu berkilat cahaya keemasan, dan sinar cahayanya berhenti. Di depan terbentang sebuah ngarai, meskipun kabut di dalamnya menutupinya. Rekan Taois Si, ada apa? King Changtian juga berhenti. Cinizi melirik Simu dan ikut berhenti. Hanya Lu Jing yang mendengus, gerakannya tak tergoyahkan. Tepat saat ia mencapai puncak ngarai, kabut putih tiba-tiba berputar, dan bayangan kuning tipis melesat keluar dari kabut bagaikan kilat, menyambarnya. Wajah Lu Jing menggelap, dan dengan teriakan nyaring, cahaya hijau memancar dari tubuhnya, menyatu menjadi perisai hijau. Bang! Bayangan kuning itu menyerang Lu Jing dengan ganas disertai bunyi gedebuk yang menggelegar. Terkejut, Lu Jing langsung terpental,
terguling mundur bagai daun tertiup angin. Ia menggeram, cahaya hijau memancar dari tubuhnya, dan ia segera menenangkan diri, wajahnya memerah karena malu dan marah, siap menyerang. Tunggu, rekan Taois Lu. Qing Changtian melesat, muncul di samping Lu Jing dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Simu dan Qi Nizi juga terbang mendekat, wajah mereka muram. Lu Jing menatap ke depan, hatinya merinding. Di tengah kabut yang berputar-putar di ngarai di depan, sosok-sosok raksasa muncul. Mereka adalah monster iblis raksasa, setidaknya selusin jumlahnya. Binatang-binatang ini berbeda jenis, memiliki beragam penampilan aneh dan memancarkan aura khas 5 elemen. Ular piton bertanduk bersayap, singa harimau, serigala kupu-kupu, beruang bersirah buaya. Binatang buas ini, yang konon tak akan bisa hidup berdampingan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan saling bertarung. Sebaliknya, mereka melotot tajam ke arah Simu dan rekan-rekannya. Ekspresi mereka menjadi gelap. Aura yang terpancar dari masing-masing binatang ini mencapai tingkat bumi, beberapa bahkan mencapai tingkat bumi akhir. Secara individu, tak satu pun dari keempatnya takut pada binatang-binatang ini, tetapi menghadapi jumlah yang begitu besar adalah cerita yang berbeda. Bagaimana mungkin begitu banyak binatang iblis tiba-tiba muncul di sini? Tanya Qing Changtian, mengerutkan kening. Mungkinkah mereka dipanggil oleh Raja Roh Pohon? Tanya Qi Nizi. Bukan. Ini bukan binatang iblis, melainkan akar yang telah berubah, kata Simu tiba-tiba, matanya berkilauan dengan cahaya kemasan. Begitu selesai berbicara, ia menggenggam dengan kelima jarinya, dan sebuah cincin api melesat keluar, menyambar ular piton tanduk bersayap terbang kuning terdekat bagai kilat. Binatang ini adalah yang baru saja menyerang Lu Jing. Ular piton tanduk bersayap terbang itu memutar tubuhnya untuk menghindar, tetapi lingkaran api itu terlalu cepat, dan sebagian permukaan tubuhnya terkena api. Dalam semburan api, beberapa sisik ular tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan kulit kayu hangus dan berjatuhan. Ular piton tanduk bersayap terbang itu mengangkat kepalanya dan menjerit kesakitan, tetapi dengan ayunan tubuhnya, tempat ia terkena serangan itu memancarkan cahaya kuning dan berubah menjadi sisik ular lagi. Saudara si layak memiliki tubuh spiritual. Dia bisa melihat wujud asli mereka dalam sekejap, kata Qing Changtian sambil mendesah. Qi Nizi juga menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, dan hanya Lu Jing yang mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Apakah kau bertarung dengan akar-akar ini dengan kekuatan 5 elemen dalam perjalanan ke sini? Tanya Simu terus terang. Meskipun makhluk seperti akar yang sebelumnya ia dan saudara-saudara Malong lawan menunjukkan kekuatan atribut air, situasi saat ini mengungkapkan bahwa akar Raja Roh Pohon ini memiliki kekuatan 5 elemen. Mereka tidak hanya bisa mengembun menjadi monster seperti akar yang mereka miliki sebelumnya, tetapi mereka juga bisa berubah wujud menjadi makhluk misterius lainnya. Ini kemungkinan akan menempatkan mereka dalam masalah serius. Akar tingkat tinggi ini dapat menggunakan kekuatan 5 elemen untuk secara khusus melawan teknik kultivasi kita. Mereka memang tangguh, Qi Nizi mengangguk, ekspresinya juga muram. Lupakan omong kosong. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan mati. Lu Jing mendengus. Cahaya hijau memancar dari tubuhnya saat ia melompat ke depan. Dengan lambaian tangannya, aliran kabut hijau yang panjang melesat keluar, melilit dan berubah menjadi ular piton hijau raksasa.
Ular itu menerkam ular piton bertanduk bersayap yang baru saja menyerangnya. Tak mau kalah, ular piton bertanduk bersayap itu menerjang ke depan. Kedua ular piton itu terjerat, dan saat bersentuhan dengan ular piton hijau, ular piton bertanduk bersayap itu meraung kesakitan, tubuhnya terkorosi dan meleleh. Lu Jing melambaikan tangannya, dan pedang terbang hijau terbang keluar dari tubuhnya, memancarkan cahaya jahat. Dengan beberapa bunyi, cici, cahaya pedang itu berkelebat, berubah menjadi puluhan sinar hijau kecil yang menembus tubuh ular piton bertanduk bersayap, menembusnya dengan presisi yang mencengangkan. Belasan lubang berdarah seukuran mangkuk menembus tubuh ular piton bertanduk bersayap, dan area di sekitar lubang darah itu tiba-tiba berubah menjadi warna hijau yang menakutkan, menyebar dengan kecepatan yang terlihat. Tubuhnya bergoyang sebentar sebelum ambruk lemah. Lu Jing mengayunkan tangannya, dan cahaya pedang terbang hijau yang berkilauan itu melesat melewati kepala ular piton bertanduk bersayap. Dengan suara, puff, pedang itu memenggal kepalanya. Tubuh ular piton bertanduk bersayap hancur menjadi dua akar kering, satu panjang dan satu pendek, lalu diselimuti kabut hijau yang berputar-putar, berubah menjadi genangan nanah. Dari saat Lu Jing menyerang hingga saat ia membunuh ular piton bertanduk bersayap, kurang dari 2 tarikan napas waktu berlalu, sebuah kilatan petir menyambar. Raung! Monster-monster lain yang berubah dari akar itu meraung marah, menyerbu ke arah Lu Jing. Lu Jing tidak menunjukkan rasa takut. Sambil terkekeh, cahaya hijau memancar dari tubuhnya, lalu tiba-tiba meledak. Puluhan sinar hijau pekat memancar, menghantam monster-monster berbentuk akar. Semuanya, ayo kita bertindak juga. Mari kita coba akhiri ini dengan cepat. Raja Roh Pohon telah mengirim akar-akar ini ke sini, mungkin sesuatu telah terjadi pada tubuh utamanya. Seru King Changtian. Begitu selesai berbicara, ia menghilang, tiba-tiba muncul di atas beberapa monster berbentuk akar. Pedang pendek kecil di tangannya bersinar terang, memperlihatkan puluhan sinar pedang yang cemerlang saat ia menebas monster-monster di depan. Sebuah dentang keras bergema, beberapa monster langsung terluka, tetapi monster-monster ini, yang luar biasa tangguh dan tak kenal takut, segera menyerang balik King Changtian. Bab 484, Roh Raja Roh. Ayo! Teriak King Changtian lantang, sosoknya bagai kapas yang mengambang, menyerbu langsung ke kepungan beberapa monster, berubah menjadi hantu, dan berputar mengelilingi monster-monster itu. Cahaya pedang hijau jatuh dari langit, dan mustahil untuk melihat dari mana asalnya. Hujan itu menghujani monster-monster itu. Beberapa monster meraung marah dan menyerang secara acak ke segala arah. Gugusan cahaya spiritual berwarna-warni meledak satu demi satu, tetapi tak satu pun berhasil mengenai King Changtian. Simu dan Chi Nizi juga terlempar. Tubuh Chi Nizi terbungkus api merah dan hitam, memancarkan semburan suhu tinggi yang mengerikan, bahkan kehampaan bergetar. Dengan suara, swish, api yang cemerlang keluar dari tangannya. Mustahil untuk mengetahui jenis senjata apa itu, dan api itu menebas kepala monster kadal merah. Kadal merah itu membuka rahangnya, menyemburkan bola api merah tua berukuran beberapa kaki. Ia menghadapi kobaran api itu, lintasannya mendistorsi udara di sekitarnya dengan panas yang hebat. Kilatan api, yang cemerlang, menghantam bola api itu, membelahnya menjadi dua. Sesaat kemudian, kekuatannya yang tak tergoyahkan menebas kadal merah itu, membelahnya dari kepala hingga kaki.
Kadal itu kemudian terbakar menjadi abu di tengah kobaran api. Simu mengaktifkan teknik totemiknya, seketika berubah menjadi raksasa, sirahnya berkilauan dengan sirah emas. Auranya naik dengan mantap, memancarkan kekuatan dahsyat yang beresonansi dengan udara seperti rentetan ledakan. Ia menahan diri untuk tidak menggunakan pedang atau tongkat besi meteoritnya, melainkan menerjang langsung ke arah monster harimau Cian setinggi beberapa kaki. Harimau Cian itu meraung, cakarnya yang besar menebas kepala Simu. Bersamaan dengan itu, ekornya yang seperti cambuk menyapu, mengeluarkan suara gemerisik. Cakar harimau itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan dan berkilauan, mendesis seolah merobek udara. Hah! Simu bahkan tidak berusaha menghindar. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tinjunya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ia melesat maju. Boom! Tepat saat cakar dan ekor harimau itu bisa menyerang siapapun, tinju Simu sudah lebih dulu menyerang, menghantam kepala harimau itu. Sebuah retakan teredam bergema, dan kekuatan dahsyat itu membuat tubuh besar harimau itu terpental mundur. Ia tetap di udara, darah mengucur dari mulut dan hidungnya saat ia menjerit. Tubuh Simu berayun, dan dalam sekejap, ia menyusul harimau itu. Dengan jentikan lengannya, ia melancarkan pukulan lain, dengan kekuatan dahsyat, mengenai leher harimau itu. Dengan sekali patah, leher harimau itu terpenggal, dan ia jatuh ke tanah, tak bernyawa. Pemandangannya, membantai monster iblis akar tingkat bumi dengan 2 pukulan membuat 3 orang di dekatnya merinding. Simu, tanpa henti, menerkam monster berbentuk akar lainnya. Meskipun monster-monster akar ini tangguh, Simu dan ketiga rekannya masing-masing adalah pejuang yang sangat terampil. Dengan kekuatan gabungan mereka dengan cepat membantai mereka semua. Akhirnya, kita berhasil menghabisi mereka semua. Benar-benar pekerjaan berat. King Changtian melambaikan tangan kanannya dan mengembuskan napas pelan. Membunuh begitu banyak monster akar tingkat bumi telah menguras tenaga mereka. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Lihat, Cinizi menunjuk ke depan. Yang lain melihat ke depan dan melihat seberkas cahaya perak samar turun dari langit di tengah area terlarang, memancarkan cahaya redup. Meskipun cukup jauh, mereka dapat melihatnya dengan jelas. Ke arah itu, sepertinya sesuatu telah terjadi pada Raja Roh Pohon. Kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Ayo pergi, kata King Changtian, mengerutkan kening. Tanpa sepatah kata pun, Yang lain masing-masing memasang lampu pelarian mereka dan melesat menuju cahaya perak itu. Karena tidak lagi bertemu monster seperti akar, kelompok itu maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan beberapa saat kemudian, mereka mendekati pilar cahaya perak itu. Gemuruh, suara pertempuran sengit bergema dari depan, disertai gelombang kekuatan magis yang menggelegar. Ada yang sampai duluan, keempatnya tampak terkejut. Jangan panik, karena ada pertarungan, sepertinya mereka belum berhasil, kata King Changtian. Mereka berempat segera mempercepat lari mereka, dengan cepat mencapai sekitar pilar cahaya perak. Mata Simu berkedut saat ia menatap pohon yang menjulang tinggi, ratusan kaki tingginya, setinggi gunung. Namun, entah mengapa, pohon raksasa itu kini tampak layu, cabang-cabangnya telah merontokkan sebagian besar daun hijaunya, dan yang tersisa berwarna kuning layu. Simu mendongak, hatinya terpukau. Di atas pohon raksasa itu, sebatang pohon kecil berwarna hijau segar,
mungkin setinggi 3 meter, tumbuh, berakar dalam di pohon raksasa di bawahnya, seolah-olah menguras seluruh vitalitas pohon itu. Meskipun pohon kecil itu, seperti pohon muda, sulit dikenali di antara mamut raksasa itu, seberkas cahaya perak turun dari langit, menyelimutinya dan langsung membuatnya menonjol. Ketiga lainnya secara alami melihat pohon hijau kecil di atas pohon kuno itu. Makhluk itu tak lain adalah Raja Roh Pohon. Seru King Changtian riang, sementara Cinizi dan Lu Jing juga menunjukkan tatapan serakah. Namun, keempatnya tak mendekat. Di dekat pohon raksasa itu, dua pertempuran sedang berkecamuk. Simu mengalihkan pandangannya dari sinar perak dan menatap ke arah dua pertempuran yang berbenturan itu. Raut wajahnya sedikit berubah. Di sana, dua raksasa akar surgawi muncul. Satu, memancarkan rona kekuningan dan getaran atribut bumi yang kuat, adalah raksasa akar surgawi atribut bumi. Yang lainnya, memancarkan cahaya merah menyilaukan dan kobaran api, adalah raksasa akar surgawi atribut api. Kedua raksasa akar ini tak kalah kuat dari raksasa akar atribut air biru yang sebelumnya ia dan saudara-saudara Malong hadapi bersama. Yang saat ini sedang bertarung dengan raksasa berakar kuning itu adalah seorang pria humanoid berpenampilan anggun, mengenakan jubah putih bulan. Simu sedikit mengingat pria ini, pemuda humanoid yang ia teleportasi ke lokasi yang sama seperti sebelumnya. Raksasa berakar kuning itu memancarkan cahaya kuning, kedua telapak tangannya yang besar menyerbu ke arah pemuda yang anggun itu, tetapi ia menangkis setiap pukulan dengan mudah. Aku tak pernah membayangkan pria ini bisa begitu tangguh. Simu mengagumi kehebatan pemuda itu. Lawan raksasa berakar merah adalah kolom angin kuning berkekuatan badai, yang melepaskan berbagai serangan. Pertempuran antara monster berakar merah dan raksasa itu berkecamuk, dan dua sosok samar terlihat samar-samar di dalam kolom itu. Itu Wu bersaudara. Mereka sudah tiba. Cinizi mendengus. Siapa yang satunya? Dia terlihat sangat kuat. Simu, pria itu dari klanmu. Apakah kau ada hubungannya? Lu Jing melirik Simu dengan nada berbisa. Ada banyak manusia yang memasuki alam rahasia ini. Mungkinkah mereka semua ada hubungannya denganku? Tanya Simu dengan tenang. Siapa yang tahu apa yang kau katakan itu benar atau tidak? Kata Lu Jing dingin. Lu Jing, berhenti mengoceh. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kau berlarut-larut? Cinizi melirik Lu Jing dan berkata. Setelah itu, api berkobar dari tubuhnya, dan ia hendak menyerang. Pada saat itu, berkas cahaya perak yang mengelilingi pohon hijau kecil itu tiba-tiba berfluktuasi, menyusut dan menipis dengan cepat. Dalam sekejap mata, pohon itu tidak lebih tebal dari mangkuk, tetapi masih memancarkan semburan cahaya perak yang menyilaukan. Adegan ini membuat Simu dan keempat orang lainnya berubah ekspresi, dan gerakan mereka sendat. Saat keempat orang itu menyaksikan, sebatang pohon hijau zamrud kecil muncul dengan jelas di dalam berkas cahaya perak. Di atasnya duduk sesosok hijau, tampaknya roh. Tubuhnya kabur, dan wajahnya tidak jelas, tetapi jelas bahwa ia sedang menatap ke langit. Berkas cahaya perak, setebal mangkuk, turun dari langit, berubah menjadi aliran cahaya perak yang terbang ke mulut sosok hijau itu. Saat menyerap aliran cahaya perak ini, sosok hijau itu perlahan memadat. Sosok itu, pasti roh primordial Raja Roh Pohon. Oh tidak, ia menyerap esensi langit dan bumi dalam upaya untuk maju.
Jika berhasil, kekuatannya akan melonjak, dan ia akan mengembangkan kekuatan magis baru. Ia kemudian akan sepenuhnya terbebas dari kungkungan alam rahasia. Hentikan! Teriak King Changtian. 3 lainnya, terkejut, melompat bersamaan, menerjang ke puncak pohon raksasa. Wu bersaudara telah menyadari kedatangan Simu dan yang lainnya. Melihat keempat pria itu menyerbu ke arah pohon hijau kecil, mereka terkejut dan hendak turun tangan. Pada saat itu, sosok buram di atas pohon tiba-tiba berbalik dan melihat ke atas. Sosok itu menjerit tajam, cahaya hijau memancar dari tubuhnya, dan 2 lengan buram melambai. 2 sinar cahaya, 1 emas, 1 hijau, melesat keluar dari tangannya dan mendarat di tanah. Sebuah gemuruh, tanah tiba-tiba berguling, dan sesaat kemudian, terbelah menjadi 2. Akar-akar tebal, setengah keemasan, setengah hijau, melesat keluar dari tanah dengan kecepatan tinggi. Kedua akar berwarna itu terjalin dan menyatu menjadi 2 raksasa akar raksasa, yang satu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang lainnya memancarkan cahaya hijau yang pekat. Keduanya memancarkan aura surgawi, menghalangi jalan Simu dan rekan-rekannya. Sosok samar di atas pohon hijau itu mulai bergetar samar dalam cahaya hijau, seolah memperlambat lajunya. Dengan suara mendesing, saat raksasa akar hijau itu terbentuk, sebuah tangan seukuran rumah menamparkan keempatnya, yang tampaknya sedang menepis lalat. Ekspresi mereka berubah, dan karena takut akan serangan langsung, mereka tiba-tiba berhenti dan menghindar ke samping. Raksasa akar hijau itu, yang tak mampu menangkap target, meraung dan menerjang ke arah Simu dan Lu Jing. Kilatan cahaya hijau meletus, dan puluhan bola hijau seukuran batu giling menyembur dari mulutnya, menghujani keduanya dengan hantaman. Busur listrik hijau yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari setiap bola cahaya hijau, berderak dengan suara mendesis. Itu adalah guntur ilahi kayu Yi. Simu dan Lu Jing bertukar pandang, lalu berteriak serempak, masing-masing mengaktifkan teknik rahasia mereka sendiri untuk melawan. Raksasa akar emas lainnya menghalangi jalan King Changtian dan Chinisi. Berkilau dengan cahaya keemasan, tubuh raksasa itu meletus dengan ratusan paku kayu emas yang padat, melesat ke arah mereka dengan serangkaian jeritan yang mengejutkan dan menusuk udara. Mata King Changtian berkilat, dan cahaya hijau aneh tiba-tiba menyelimutinya. Diselimuti cahaya hijau, tubuhnya menyusut drastis, dan dalam sekejap mata, ia sepenuhnya menyatu dengan bayangannya sendiri. Dengan suara mendesing, bayangan hijau yang ia ubah, menempel di tanah, dengan cepat melewati raksasa akar emas dan menerkam pohon hijau kecil itu, meninggalkan Chinisi untuk menghadapi paku kayu emas yang luar biasa. Bab 485, Pahlawan Menari. King Changtian, aku belum selesai denganmu. Chinisi langsung murka dan mulai mengumpat. Terlepas dari umpatannya, ia tidak memiliki teknik melarikan diri misterius seperti King Changtian, dan sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Ia meraung, dan api merah menyala di sekelilingnya menggulung dan mengembun menjadi perisai api merah seperti punggung kura-kura, dikelilingi rune, menghalangi di depannya. Suara ledakan seperti hujan yang menghantam daun pisang terdengar. Di antara ratusan duri kayu emas, setengahnya menembus perisai api merah di depan Chinisi. Permukaan perisai cahaya berkilat api, dan duri kayu emas itu meleleh. Namun, kekuatan tumbukan yang dahsyat itu menjatuhkan Chinisi dan perisai cahayanya.
Cinizi menyilangkan tangan di depannya dan terlempar 100 kaki jauhnya sebelum ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Langkah kaki raksasa akar emas itu bergemuruh dengan kecepatan yang tak henti-hentinya, namun kecepatannya tak pernah melambat. Ia menerjang Cinizi, tangannya yang besar terjulur ke bawah sekali lagi untuk menangkapnya. Di tempat lain, tubuh raksasa akar hijau itu tiba-tiba menumbuhkan sulur-sulur hijau raksasa, menyapu ke segala arah seperti gurita, diselingi semburan bola-bola cahaya hijau sesekali dari mulutnya. Hal ini sesaat membuat Simu dan Lu Jing panik. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menemukan celah, tetapi untungnya, mereka berhasil menghindari serangan-serangan itu tanpa insiden. Saat mereka terus-menerus menukik, mereka juga memperhatikan situasi di sisi lain. King Changtian ini telah menguasai seni bayangan sedalam itu. Gumam Lu Jing, matanya berkilat cemas. Kabut hijau di sekelilingnya melonjak, menyebabkan sulur-sulur itu membusuk hanya dengan sentuhan sekecil apapun, secara signifikan melemahkan serangannya. Namun, ia tampak waspada terhadap bola-bola cahaya hijau yang pekat itu, dengan hati-hati menghindarinya, bahkan tidak berani menyentuhnya. Saat tatapan Simu beralih, kilatan api tiba-tiba muncul di belakangnya, memperlihatkan sepasang sayap yang terbungkus api merah tua. Ia menghindari beberapa bola cahaya seperti sulur, pikirannya berpacu. Dalam perjalanan ke sana, ia belajar dari King Changtian dan yang lainnya bahwa meskipun Raja Roh Pohon dapat berubah menjadi akar yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sangat kuat, wujud aslinya tidak memiliki kekuatan magis yang signifikan dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh seorang prajurit tingkat bumi yang cukup terampil. Pada saat itu, suara udara yang pecah bergema dari 4 atau 5 arah, baik di belakang maupun di atasnya. 5 atau 6 sulur hijau tebal menyapu seperti ular, ekornya berkilauan dengan cahaya hijau, dan lebih dari selusin bola hijau seukuran batu giling menembusnya. Mata Simu sedikit menyipit, kilatan cahaya keemasan berkelap-kelip di pupilnya. Kemudian, wujudnya kabur, berubah menjadi bayangan merah tua. Di tengah sulur yang gelap dan bola cahaya hijau yang pekat, ia berkilauan menakutkan beberapa kali, lolos dari momen kritis tanpa cedera. Namun, tepat saat mereka hendak melepaskan diri, tanaman merambat lebat dan bola-bola cahaya menyerang mereka dari segala arah, memaksa mereka untuk terus menghindar. Simu dan Lu Jing berjuang sekuat tenaga, tetapi raksasa hijau itu terlalu kuat. Tanaman merambat hijau yang lebat itu menyelimuti area tersebut sejauh beberapa mil, membentuk bola hijau yang tak tertembus, menjerat Simu dan Lu Jing dengan erat, membuat mereka mustahil untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Sementara itu, bayangan Qian yang ditransformasikan oleh King Changtian dengan cepat mendekati pangkal. Pohon raksasa tempat Raja Roh Pohon bersemayam, menarik perhatian semua orang yang hadir. Namun, semua orang terjerat oleh akar raksasa itu, tak mampu melarikan diri. Hei, semuanya, santai saja. Aku pergi dulu. King Changtian menyeringai penuh kemenangan dari dalam bayangan. Dalam sekejap, sebuah bayangan Qian yang panjang dan sempit menyatu dengan bayangan di dekatnya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat saat ia melesat ke atas pohon kuno, melesat menuju lokasi Raja Roh Pohon. Wajah pemuda manusia yang anggun itu menjadi gelap saat melihat ini. Kilatan cahaya biru tiba-tiba bersinar di matanya, cahaya menyilaukan yang menyatu menjadi 2 sinar biru, diarahkan ke raksasa akar di hadapannya.
Kedua sinar biru itu menyambar dan menyatu ke dalam kehampaan di sekitar raksasa akar, mengirimkan riak dahsyat ke seluruh ruang di sekitarnya. Pemuda anggun itu menggumamkan sesuatu dan melambaikan tangannya. Riak ruang menyelimuti raksasa akar kuning itu, seketika menghentikan gerakannya seolah membeku. Dengan lambaian tangannya, untaian cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari tubuhnya, sebening kristal dan tampak luar biasa tangguh. Untaian putih itu berkelebat, melesat keluar, dan menancap ke dalam tubuh raksasa akar kuning itu. Sesaat kemudian, fluktuasi spasial di sekitar raksasa akar menghilang, dan raksasa akar itu langsung mendapatkan kembali kekuatannya. Raksasa akar kuning itu meraung marah dan menerjang ke arah pemuda anggun itu. Kilatan dingin melintas di mata pemuda anggun itu, dan ia melambaikan tangannya. Benang-benang cahaya putih yang telah menembus raksasa akar itu tiba-tiba menegang, memotong dan mencekik. Gerakan raksasa akar kuning itu tiba-tiba terhenti, dan sesaat kemudian, tubuhnya yang besar meledak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan ke segala arah. Makhluk surgawi, terbunuh dengan begitu mudahnya. Pemuda yang anggun itu membunuh raksasa akar itu dengan lambaian tangannya, wajahnya sedikit pucat. Tak mampu menghentikannya sekarang, ia berayun ke arah pohon raksasa itu. Ia melangkah, tubuhnya bergoyang, dan dalam sekejap, ia menempuh jarak 30 atau 40 kaki, seolah menyusut menjadi 1 inci, mengejar King Changtian. Meskipun kelincahan pemuda itu luar biasa, ia masih jauh lebih lambat daripada King Changtian. King Changtian telah mencapai Raja Roh Pohon di atas pohon kuno itu terlebih dahulu. Dengan kilatan hijau, sosoknya muncul dari bayang-bayang, kilatan kegembiraan di matanya, dan ia tiba-tiba mengulurkan satu tangan. Hamparan cahaya hijau yang luas muncul, menyatu menjadi tangan zamrud yang luas yang menggenggam jiwa Raja Roh Pohon. Roh itu tetap tak bergerak, kepalanya mendongak ke atas, menyerap sinar cahaya perak, seolah tak menyadari tangan Qian yang mendekat. Tepat ketika tangan Qian itu berada beberapa kaki dari roh Raja Roh Pohon, seberkas cahaya keemasan yang luas tiba-tiba muncul di depannya. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya, sehalus rambut, masing-masing berkilauan dengan cahaya keemasan, tiba-tiba muncul dari sekeliling pohon hijau kecil itu. Akar-akar, masing-masing setipis sehelai rambut, terjalin satu sama lain, membentuk penghalang akar yang langsung melindungi pohon hijau kecil itu dan roh di atasnya. Bang! Tangan Qian itu menggenggam penghalang akar, dan dengan kilatan cahaya keemasan, penghalang itu hancur berkeping-keping, gagal mengguncang penghalang itu. King Changtian terhuyung, wajahnya memucat. Ia membalikkan tangannya, dan belati kecil itu muncul. Ia mengarahkan tangannya dalam serangkaian gerakan, mengirimkan aliran cahaya kristal yang turun ke belati itu. Dengung, cahaya kristal yang menyilaukan terpancar dari belati itu, dan suara angin serta guntur langsung memenuhi sekelilingnya. Belati kecil itu membesar puluhan kali lipat, berubah menjadi bilah perak raksasa yang panjangnya lebih dari 3 meter. Energi bilah perak yang samar melesat keluar dari bilah raksasa itu, mencakup jarak puluhan meter, dan satu tatapan saja hampir dapat membutakan siapapun. Ruang dengak. Mudah terpotong oleh energi bilah yang samar itu, menciptakan retakan hitam. King Changtian berteriak keras, dan tangannya seperti menggenggam benda tak terlihat, lalu ia mengayunkannya dengan keras. Bilah perak raksasa itu meninggalkan jejak bayangan, menebas celah spasial yang panjang di kehampaan,
dan dengan ganas menebas penghalang akar emas. Bang! Cahaya bilah perak itu tiba-tiba melonjak, menyelimuti penghalang emas, sesaat mengaburkan apa yang ada di dalamnya. Melihat ini, mereka yang terkunci dalam pertarungan dengan raksasa akar di bawah pohon kuno itu terkejut. Simu telah mencoba segala cara, namun ia tak dapat melarikan diri. Tangan kirinya, yang terselip di dalam sarung tangan kulit, mengepalkan jari-jarinya, matanya berkilauan dengan cahaya keemasan saat ia menatap ke atas, pupilnya sedikit menyipit. Namun sesaat kemudian, tatapannya mengendur. Semburan cahaya perak itu menghilang, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Penghalang emas itu tetap utuh, bahkan tanpa jejak kerusakan. Bilah perak itu, yang kini terhalang oleh penghalang, tidak dapat maju selangkah pun meskipun cahayanya berkilauan dan energi bilahnya bergetar. Mata King Changtian berkilat terkejut, ekspresinya semakin gelap. Pada saat itu, sesosok muncul di sampingnya, pemuda yang anggun itu, dalam jeda sesaat, telah tiba. Keluar dari sini. Pemuda yang anggun itu mendengus dengan nada menghina. Dengan satu lambaian tangannya, kilatan cahaya ungu muncul, dan sebuah kapak ungu raksasa muncul dari tangannya, menebas King Changtian. Kapak itu, sederhana dan tanpa hiasan, hanya memiliki beberapa pola ungu sederhana. Kapak itu tampak seperti kapak petani biasa yang digunakan untuk menebang kayu, tetapi memancarkan aura luas yang menakutkan. Dengan desiran, bilah kapak ungu raksasa melesat keluar dari kapak, menebas King Changtian. Kemanapun bilah kapak itu melintas, udara seakan terkoyak seperti kertas rapuh. Jantung King Changtian berdebar kencang, dan dengan satu tangan yang tiba-tiba, bilah perak itu terlempar kembali dan menghalangi kepalanya. Boom! Bilah kapak ungu itu menghantam bilah perak. Bilah perak itu berkelebat liar, dan dengan bunyi retakan muncul. Kekuatan dahsyat itu membuat King Changtian dan bilahnya terpental mundur, membuat mereka terlempar puluhan kaki sebelum mereka sempat berdiri tegak. Ia menatap retakan pada bilah perak itu, dengan ekspresi kasihan di wajahnya, dan buru-buru merapal mantra. Bilah perak itu berkelebat, dengan cepat menyusut ke ukuran semula. Namun, sebuah retakan muncul pada bilah kristal itu, membuatnya tampak mencolok. Cahaya bilah itu meredup, dan terdengar suara lengkingan pelan dan memilukan. Kau mencari kematian, King Changtian, patah hati, menelan bilah kecil itu, dan tiba-tiba menatap pemuda anggun itu, matanya dipenuhi kebencian. Pemuda anggun itu menebas King Changtian dengan kapaknya, tetapi tidak mengejarnya. Tubuhnya bersinar terang, dan gelombang energi spiritual terpancar darinya, menghantamnya sedekat mungkin dengan alam surgawi. Kapak ungu di tangannya bersinar terang, batangnya memancarkan cahaya cemerlang yang membumbung ke langit, menjadi hampir transparan. Pemuda anggun itu berteriak, dan dengan jentikan lengannya, ia menebas penghalang akar emas itu. Sebuah bilah kapak ungu selebar panel pintu melesat keluar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Oleh kekuatan lain, pemuda anggun itu berputar seperti gasing, lengannya terayun cepat saat ia melancarkan dua serangan kapak lagi. Dua bayangan kapak itu melesat keluar, mengejar bilah kapak pertama dalam sekejap. Dalam sekejap, ketiga bilah kapak itu menyatu, berubah menjadi cahaya ungu berbentuk bulan sabit, selebar 70 hingga 80 kaki. Rune yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di dalam cahaya ungu itu, memancarkan tekanan yang tak terjelaskan dan mengerikan.
Kehampaan di sekitarnya terdistorsi. Bermil-mil jauhnya, angin dan awan bergulung kencang, dan energi spiritual langit dan bumi melonjak masuk, menyatu ke dalam bilah kapak ungu itu seperti air pasang. Bilah kapak ungu itu membesar lagi, berlipat ganda ukurannya di bawah infus energi vital langit dan bumi, dan busur listrik ungu yang menyilaukan muncul di permukaannya. Semua ini tampak rumit, tetapi kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap mata. Dengan suara, bang, yang menggelegar, bilah kapak bulan sabit ungu itu menghantam penghalang akar emas.